Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah komoditi pangan yang saat ini masih terus merangkak naik seperti beras, bawang putih, gula pasir hingga cabai. Dan komoditas ini memberi andil dalam inflasi tahunan sebesar 5,41%. Badan Pusat Statistik mencatat komoditas gula, cabai merah, dan cabai rawit menjadi komoditas yang paling mempengaruhi indeks perkembangan harga pada pekan kedua November 2023. Untuk harga cabai merah, rata-rata mencapai Rp63.710 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai mencapai Rp72.790 per kilogram. Sementara gula pasir juga belum ada tanda-tanda penurunan yang saat ini rata-rata Rp16.330 per kilogramnya. Selain cabai dan gula, kenaikan juga terjadi pada beras, di mana rata-rata harga beras medium di pedagang eceran pada Oktober adalah Rp13.210 per kilogram, naik 2,88% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga bahan pokok membuat masyarakat dan sejumlah pedagang kuliner seperti warteg dan warung makan resah. Kenaikan sejumlah bahan pangan tentunya akan berdampak pada pelaku usaha makanan, khususnya warteg atau warung makan yang biasa berjualan juga bergantung pada harga pangan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Mukroni selaku Ketua Komunitas Warteg Nusantara. Selamat siang, Pak Mukroni, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Akbar ya. Selamat siang, Mas Akbar. Baik, selamat siang Pak Mukroni. Pak Mukroni, ini sejumlah harga bahan pangan ini masih naik begitu. Bahkan beras ini naiknya sampai dengan 20%. Bagaimana tanggapan teman-teman? Ya, ini tahun menjelang akhir ya, ini lumayan juga ini kenaikan-kenaikan sembako ya Mas ya, yang dibutuhkan oleh warteg gitu kan. Ya. Dan ini terutama cabai ini. Sebenarnya sayuran ini sudah mulai naik Mas Akbar. Tapi cabai ini lumayan karena kemarin ketika saya silaturahim dengan teman-teman yang di Bandung, warga di Bandung, harga dari 48 naik menjadi 80, ya kan? Saya itu informasi hari Minggu. Sekarang tadi saya kebetulan ke warteg-warteg yang ada di daerah di Pendawa, mereka belanja di Pasar Bantar Gebang itu sudah 100 Mas. Cabai rawit Mas Akbar. Jadi ini naiknya juga sudah lumayan. Tapi ini ya artinya dengan kenaikan ini tentunya kan warteg harus mengantisipasi Mas Akbar. Pak Mukroni, melihat kenaikan ini dalam tahun ini apakah ini yang terparah atau pernah mengalami hal yang serupa? Dulu pernah Mas, Cuma kenaikannya ini ya berjenjang ya, artinya bertahap. Ini teman-teman warteg itu pada protes, katanya ini bukan kenaikan harga, tapi ganti harga, Mas Akbar. Jadi ganti harga karena naiknya ini. Jadi ya lumayan juga ini. Sebenarnya sudah, cuma ini naiknya drastis sekali, Mas Akbar. Sampai ada perumpamaan ini ganti harga. Mengapa seperti ini? Harga, mengapa dianggap ganti harga gitu Pak? Karena dadakan kah? Betul, karena Baik. Pak Mukroni, jika menghadapi situasi seperti ini, harga pangan naik, belum kunjung juga turun begitu ya. Artinya ini akan berdampak juga pada penjualan juga. Kalau Pak Mukroni sendiri melihat, berapa persen Pak omsetnya turun? Ya ini kenaikannya kan lumayan ya, cabai ini ya. Ya sebenarnya masalah turun itu tergantung kita mensiasati. Misalnya ya, kalau misalnya kita membuat sambal cabai misalnya, yang tadinya dari cabai rawit semua, kita bisa ini artinya mengganti alternatif dengan bumbu-bumbu yang misalnya kayak tomat ya kan, supaya tidak semua komponen itu dari cabai rawit Mas. Wah, karena saya sukanya pedas lagi Pak. Ya, terus ada lada hitam ya kan, terus ada jahe ya kan. Nah itu mensiasati. Tapi ya tetap kita pasti keuntungan itu akan turun bisa sampai 5% ya kan, karena tidak hanya cabai Mas, ada kacang panjang juga naik ya 5.000 dari harga 17 sekarang sudah 23. Nah, itu para warteg mensiasati dengan ya tadi menu-menu variasi, terus mengurangi porsi ya kan. Terus kita sebagai pedagang warteg harus
tahu pasar di mana yang murah gitu kan. Cari sumber yang ekonomis ya kan. Itu yang alternatif yang biasa dikerjakan oleh teman-teman warteg, Mas. Yeah. Pelanggan juga kita harus kasih tahu, barangkali kalau misalnya dia mau yang pedas ya kita tambahin cabai rawit, tapi harganya juga kita naikkan. Oh begitu. Wah itu kayaknya itu saya tuh Pak, karena saya nggak bisa makan kalau nggak pedas Pak. Kalau dikasih alternatif lain kayaknya saya malah nambah terus. Hot, Mas. Baik, kalau Pak Mukroni melihat teman-teman komunitas ini pastinya sudah resah begitu ya melihat hal ini. Lalu bagaimana dalam perhimpunan sendiri, apakah ada kiat-kiat agar bisa bertahan di masa seperti ini? Ya, kita menghimbau kepada teman-teman, misalnya itu ya, kita join buying lah, pembelian bersama Mas. Karena kalau misalnya kita beli banyak, misalnya yang tadinya 10 kilo kita beli misalnya 1 kintal atau bisa 1 ton, nah itu kita bareng-bareng. Terus yang kedua ya, misalnya kan kami ini dari Tegal Brebes ya, kita ketika pulang mungkin langsung untuk petani lokal gitu kan, atau kita cari informasi dari dinas pertanian setempat yang bisa kita lakukan. Apakah ada pembinaan, ada juga pemda-pemda yang memberikan insentif, misalnya transportasi dari daerah misalnya ke Jakarta, kita kan di Jabodetabek ya, ini transportasinya, jadi harganya harga petani lokal. Jadi cara-cara ini banyak digunakan oleh teman-teman warteg juga Mas, supaya kita mendapatkan harga yang murah. Luar biasa sekali. Ya, kita harus bekerja yang pemasok, monitor pasar, terus evaluasi juga biaya produksi. Jadi mana yang mahal ya kita kurangin, terus mana yang murah ya tadi seperti kombinasi sambal dengan tomat, dengan lada, dengan jahe. Itu yang banyak kita lakukan, Mas Akbar. Baik, terus berkoordinasi dengan sesama pengusaha warung makanan ya, begitu ya, warteg sama-sama berkoordinasi bagaimana membeli bahan pangan yang lebih murah dengan cara bersama-sama gitu ya, artinya jumlahnya lebih besar. Pak, kalau melihat kondisi seperti ini, sejauh ini apakah teman-teman warteg, pengusaha warteg begitu ya dapat bertahan begitu? Jika kondisi ini berlarut, sampai berapa lama bisa bertahan? Jangan-jangan ini bisa berisiko malah bangkrut gitu Pak? Ya ini tentunya kita artinya mengharap kepada pemerintah ya supaya harga ini, karena bagaimanapun dengan kondisi ekonomi ini Mas Akbar ini kan teman-teman dalam kondisi ekonomi ini kan daya beli masih belum pulih Mas. Teman-teman setuju juga ini katanya kemarin pandemi bagus sekarang karena kan saya setiap hari kan ini suplai ini kan sembako teman-teman. Jadi kadang-kadang kasihan juga gitu kan. Ya tetapi ya mereka kalau misalnya nggak usaha juga pusing Mas Akbar. Walaupun ya tadi keuntungannya ya dipangkas. Karena makanan ini kan kalau nggak laku kan ini kan artinya mubazir, banyak kerugian. Ya mudah-mudahan lah, karena memang biaya sembako ini juga istilahnya menimpa ya, istilahnya memangkas keuntungan, terus yang kedua memperbesar biaya operasional. Dan yang tidak kalah adalah sewa Mas Akbar. Sewa ini kan semakin naik ya, sewa tempat. Ini kan juga mahal juga. Nah, kalau keuntungannya tipis, kita nggak bisa nyewa kan ya, artinya tadi mundur. Kan sewa itu kan juga hal yang penting, faktor utama dalam pembiayaan di usaha kuliner warteg ini, Akbar. Kalau Anda melihat sendiri sebagai pengusaha warteg ini, sebentar lagi mau tahun baru nih Pak Mukroni, biasanya harga pangan akan naik terus trennya? Ya ini ritual ya, kayak ritual dari setiap mau menjelang Lebaran, menjelang tahun baru ini harga naik ya. Harga naik ini ya mudah-mudahan sih ya harga ini misalnya tadi saya melihat harga sudah di 100 ya, sampai ya jangan naik lagi lah gitu kan. Artinya walaupun nanti menjelang Natal gitu kan dan tahun baru ini permintaan besar, cuma ya pemerintah kita mengharap untuk memantau harga ya supaya harga ini naiknya tidak tinggi itu, Mas Akbar. Semoga harapan dari teman-teman warteg begitu ya, warung makan dari Tegal bisa juga tercapai agar harga pangan tetap stabil sehingga tidak berdampak pada kerugian bahkan bangkrutnya usaha. Terima kasih
Pak Ya, Mukroni siap, telah siap, berbagi Mas Akbar. cerita bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat beraktivitas, Pak. Selamat siang. Baik. Pemirsa, berawal dari pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19, menggerakkan puluhan ibu rumah tangga di Bogor Utara membangun kebun sayur di lahan seluas 500 meter. Informasinya sesaat lagi, pemirsa. Tetap di Halo Indonesia.